Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afreza Fitra Suhaili sebagai moderator di kelompok 1 bersama teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jonita Subiarti sebagai pemateri pertama. Dipersilahkan kepada pemateri 1 untuk menyampaikan materi dari 2.1 sampai 2.5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola sumber daya komputer seperti memori, prosesor, dan perangkat penyimpanan. Sistem operasi juga berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut adalah beberapa fungsi sistem operasi: mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh program aplikasi dan pengguna, menjalankan program secara benar, mengelola sumber daya komputer seperti memori, prosesor, dan perangkat penyimpanan, menjadwalkan pengguna sumber daya komputer seperti memori, pemrosesan data, dan penyimpanan data, menerjemahkan input atau perintah yang dimaksudkan pengguna ke hardware agar diproses. Perangkat lunak sistem operasi adalah inti yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Manajemen memori utama adalah bagian dari sistem operasi yang bertugas mengelola alokasi dan dealokasi memori utama komputer untuk menjaga kinerja dan keandalan sistem. Anda dapat menerapkan praktik terbaik manajemen memori utama seperti memantau penggunaan memori secara terus-menerus, merencanakan peningkatan memori berdasarkan pola penggunaan dan persyaratan kinerja. Gunakan teknik pengoptimalan memori, dokumentasi konfigurasi memori, dan teknik kinerja. Manajemen prosesor adalah unit eksekusi tempat program beroperasi. Sistem operasi bertanggung jawab atas manajemen prosesor dengan fungsi-fungsi sebagai berikut: menentukan status prosesor dan proses, memilih prosesor dan pekerjaan yang akan dilakukan, membatalkan alokasi prosesor setelah proses selesai. Manajemen prosesor juga dapat merujuk pada rangkaian aktivitas perencanaan dan pengawasan kinerja suatu proses, terutama proses bisnis. Manajemen perangkat adalah cara untuk mengelola perangkat dalam suatu organisasi, seperti perangkat seluler, server, dan perangkat Windows Yacht Enterprise. Beberapa opsi untuk mengelola perangkat diantaranya Azure Arc, mengaktifkan layanan dan fitur manajemen Azure baru pada instruktur apapun. Microsoft Intune, layanan berbasis cloud yang berfokus pada manajemen perangkat seluler dan manajemen aplikasi seluler. Microsoft Endpoint Manager, solusi terintegrasi untuk mengelola semua perangkat. Windows Server Update Service, kontrol pembaruan yang memungkinkan organisasi untuk menyebarkan pembaruan produk Microsoft terbaru ke perangkat Windows Yacht mereka. Sekian. 2.6 Manajemen file. Manajemen file merupakan sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan berorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Fitur yang terdapat dalam manajemen file yaitu keamanan data, backup otomatis, dokumentasi revisi, notifikasi, kolaborasi tim, pencarian cepat, izin akses, serta struktur folder. Jenis-jenis dari manajemen file yaitu 1. Regular file. Regular file merupakan file pada teks yang terdiri dari barisan teks dengan format txt dan binar yang terdiri dari barisan eksekusi exe serta binar dari berbagai macam software dan aplikasi. 2. Directory file. Directory file adalah sebuah arsip yang dimiliki oleh sistem operasi dari sebuah perangkat. Adapun manfaat dari manajemen file adalah 1. Menghindari risiko kehilangan file, 2. Memudahkan mencari file, 3. Menghemat ruang penyimpanan,
4. Mengetahui file yang tidak terpakai. 2.7 Manajemen jaringan. Manajemen jaringan adalah tempat administrator jaringan mengelola jaringan. Tugas dalam manajemen jaringan meliputi 1. Mendorong pembaruan perangkat lunak ke perangkat seluruh jaringan. 2. Melakukan pemeliharaan jaringan. 3. Pemantauan kinerja jaringan. 4. Mengidentifikasi ancaman keamanan dan mengatasi kerentanan jaringan. 5. Meningkatkan keamanan jaringan. 6. Manajemen alamat IP. 7. Penyediaan jaringan. 8. Mengatur kontrol akses jaringan. 2. Protokol manajemen jaringan. Protokol manajemen jaringan menentukan proses, prosedur, dan kebijakan untuk mengelola, memantau, dan memelihara jaringan. Contoh dari protokol manajemen jaringan yaitu 1. Simple Network Management Protocol atau ISNMP, protokol standar terbuka yang menanyakan setiap elemen jaringan yang mengirimkan respon ke sistem untuk dianalisa. Internet Control Message Protocol ICMP, lapisan jaringan TCP atau IP yang menyediakan layanan pemecah masalah, kontrol, dan pesan kesalahan. 3. Manajemen streaming, protokol yang mentransmisikan indikator kinerja utama dari perangkat jaringan ke sistem secara real time. 3. Manfaat dari manajemen jaringan yaitu visibilitas jaringan, deteksi dan pencegahan waktu henti yang tidak direncanakan, optimalisasi kinerja. 2.8 Antarmuka pengguna. Antarmuka atau interface merujuk pada titik kontak antara pengguna dan sistem yang memungkinkan interaksi dan pertukaran informasi. Adapun antarmuka pengguna atau user interface adalah titik interaksi dan komunikasi manusia komputer dalam suatu perangkat. Jenis-jenis antarmuka pengguna atau UI meliputi hal berikut. 1. Antarmuka pengguna grafis adalah bentuk interface yang paling umum digunakan, mencakup elemen-elemen visual seperti icon, tombol, dan menu yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak atau sistem operasi. Antarmuka pengguna suara atau VU. Voice interface user memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat melalui suara. Asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant adalah contoh VU yang populer. Pentingnya interface dalam pengalaman pengguna dapat dijelaskan melalui beberapa aspek, yaitu memudahkan pengguna, meningkatkan kepuasan pengguna, reproduksi kesalahan pengguna, serta efisiensi pengguna. 2.9 Masalah kerjasama. Masalah kerjasama dalam sistem operasi berkaitan dengan bagaimana proses atau thread dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh masalah kerjasama dalam sistem operasi yaitu 1. Race condition. 2. Proses mengakses sumber daya bersama secara bersamaan, menyebabkan hasil yang tidak diinginkan. 2. Deadlock. 2. Proses atau lebih saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan satu sama lain sehingga semuanya berhenti. 3. Starvation. 1. Proses tidak pernah mendapatkan sumber daya karena selalu didahului oleh proses lain. Adapun solusi untuk masalah kerjasama adalah 1. Mutex dan semafor. Digunakan untuk mengatur akses ke sumber daya bersama dengan mengunci dan melepaskan sumber daya. 2. Monitor. Struktur data yang memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya pada waktu tertentu. 3. Algoritma deadlock prevention atau detection. Algoritma yang digunakan untuk mencegah atau mendeteksi kondisi deadlock. 4. Algoritma penjadwalan yang adil. 2.10 Jenis-jenis sistem operasi. 1. DOS Disk Operating System merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Dipakai pada media penyimpanan disk, baik disket ataupun hard disk. Kelebihan dari MS-DOS ialah memiliki ukuran yang kecil sehingga tidak menghabiskan kapasitas penyimpanan. Sedangkan untuk kekurangan ialah MS-DOS masih mengharuskan penggunanya menginput perintah dalam bentuk teks sehingga pengguna harus mengingat berbagai format perintah. 2. Sistem operasi Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasis Graphical User Interface. Keunggulan dari Windows sebagai sistem operasi ialah proses instalisasi yang mudah dan user-friendly, alias mudah sekali digunakan. 3. Sistem operasi Linux.
Linux merupakan kloningan dari Minix, salah satu varian Unix. Linux disusun berdasarkan standar sistem operasi POSIX yang diturunkan dari Unix itu sendiri. Kelebihan dari Linux ialah cocok untuk dijadikan server karena stabil, tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang besar, dan dapat memasang berbagai aplikasi atau software. 4. Sistem operasi Macintosh. Macintosh adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple. Komputer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel atau tidak harmonis untuk digunakan dengan komputer berbasis IBM. 5. OS 2. OS-2 adalah sistem operasi yang dibuat secara bersama-sama oleh International Business Machine Corporation dan Microsoft Corporation untuk digunakan pada komputer IBM PS2 pengganti komputer IBM PC atau AT. 5. Unix. Sistem operasi Unix umumnya digunakan pada komputer mini yang seringkali digunakan sebagai server sebuah jaringan. Kelebihan dari Unix ialah dapat digunakan secara multi-user atau lebih dari satu pengguna secara bersamaan. Sedangkan kelemahan dari Unix yaitu tidak memiliki tampilan atau grafis yang menarik, membutuhkan ruang penyimpanan yang besar, tidak kompatibel dengan banyak game, tak semua hardware bisa menggunakannya. 7. Sistem operasi Android. Android adalah sistem operasi yang baru-baru ini muncul dan banyak dipakai oleh orang. Pada dasarnya, Android adalah OS Linux yang dikembangkan dan dibuat untuk aplikasi mobile atau ponsel. Sejarah singkat perkembangan sistem operasi. Perkembangan sistem operasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan hardware. Fasilitasi penggunaan hardware adalah sebuah alasan mengapa sistem operasi dikembangkan. Dengan kata lain, ketika hardware berkembang dan bertambah maju, maka harus diikuti oleh kemajuan perkembangan sistem operasi. Evolusi perkembangan sistem operasi dari tahun ke tahun. 1. Generasi ke-0 pada tahun 1940. 2. Generasi ke-1 atau pertama pada tahun 1950. 3. Generasi kedua pada tahun 1960. 4. Generasi ketiga pada tahun 1970. 5. Generasi keempat pertengahan 1970-an hingga sekarang. Sekian, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.